Baik, kita untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Kayaknya jawabnya kurang semangat dah, masih pada tidur. Bangun. Tidak. Ya, alhamdulillah. Terima kasih untuk kalian teman-teman yang sudah hadir tepat waktu untuk pembelajaran pagi hari ini. Dan bagi teman-teman yang belum hadir, join di sini, segera dihubungi ya teman-temannya. Baik, untuk pembelajaran pagi hari ini kita akan masuk pada materi baru, yaitu tentang penjualan langsung. Bentar ya. Udah kelihatan belum? Berjalan dengan lancar. Untuk itu, bentar. Perwakilan satu orang untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Ya, silakan Fajar. Fajar, Muter-muter Bu di mari. muter-muter. Iya nih. Ya, Fajar Ada persilakan untuk bacaan Sunrim sama 170 apa nih. ya, disilakan untuk Fajar pimpin doa. Suara saya kedengaran tidak? Kedengaran, Bu. Iya, Fajar, disilakan untuk pimpin doa. Fajar nggak ada orangnya ya?
Baik, ya dipersilakan untuk Nur Aziza untuk memimpin doa. Ibu ada mau masuk, nggak bisa katanya. Bentar ya. Tunggu. Siapa yang mau masuk? Banyak, Bu. Udah. Ya, silakan Aziza pimpin doa. Aziza. Baik, mungkin jaringannya lagi kurang bagus sehingga suara saya tidak kedengaran atau gimana, makanya tidak ada jawaban. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, kita akan lanjut. Ya, yang seperti yang sudah saya sebutkan dari awal tadi, bahwa hari ini kita akan membahas terkait penjualan langsung. Sebelum kita lanjut, apakah kalian sudah pernah dengar atau tahu tentang apa itu penjualan langsung? Mohon maaf, belum. Baik, salah. Ya, untuk materi pembelajaran pagi hari ini yang akan kita bahas itu ada 3 poin. Yang pertama tentang pengertian penjualan langsung, yang kedua ada tujuan dan manfaat penjualan langsung, dan yang ketiga ada penerapan cara-cara penjualan langsung. Namun di sini untuk pagi hari ini saya hanya menjelaskan terkait pengertian penjualan langsung itu sendiri. Selanjutnya kompetensi dasarnya itu yang pertama itu menerapkan penjualan langsung dan yang kedua melakukan penjualan langsung. Nah, dari tujuan pembelajaran diharapkan dengan kegiatan pembelajaran ini diharapkan kalian teman-teman atau adik-adik mampu menerapkan dan melakukan penjualan langsung dalam bisnis retail. Nah, sebelum kita lanjut, sampai di sini ada yang tahu terkait apa sih penjualan langsung itu?
Ada yang udah tahu mungkin atau ada yang udah pernah dengar penjualan langsung itu apa? Ya, dipersilakan. Ada yang tahu? Siti Farhana? Atau Aziza Andi Safitri? Zahra Andi Safitri? Mungkin pernah dengar atau Ini bukan Bu kayak ini bukan sih Bu, kayak transaksinya itu kayak secara langsung itu kayak apa sih ya? penjualan? Kayak transaksi langsung, pembayarannya secara penjualan itu Oke, baik. secara kayak di pasar gitu. Nah, gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada lagi yang dari teman-teman lain yang ingin menyampaikan atau Putri Kumalasari mungkin? Suaranya nggak kedengaran. Teman-teman diharapkan videonya diaktifin ya teman-teman. Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, pengertian penjualan langsung. Nah, di sini pengertian secara umum penjualan langsung secara umum atau penjualan langsung ini biasanya kita sebut dengan direct selling. Nah, jadi penjualan langsung merupakan strategi pemasaran dalam melakukan penjualan merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan konsumen. Nah, apa sih tindakan konsumen itu? Seperti apa tindakan konsumen di sini itu? Seperti tindakan konsumen itu terbagi atas dua. Bisa dia membeli produk itu, dia jadi membeli produk itu, atau dia tidak jadi membeli produk itu. Jadi tindakannya itu dia bisa beli dan tidak bisa beli. Nah, jadi ada dua kemungkinan ketika melakukan penjualan langsung. Yang pertama itu apa yang dilakukan oleh mitra usaha atau sales atau penjualan dari suatu produk ketika melakukan penjualan langsung itu
dapat mempengaruhi tindakan yang seperti saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama, konsumen dapat membeli produknya, dan yang kedua, konsumen tidak jadi membeli produknya. Jadi bagaimana si sales itu menarik hati atau perhatian konsumen untuk membeli produk. Jadi pandai-pandainya si sales itu untuk melakukan strategi penjualan agar produknya itu bisa dibeli. Nah, biasanya sales memberikan beberapa macam strategi yang bisa dilakukan ketika melangsungkan penjualan langsung. Contohnya, contohnya seperti demo masak. Nah, contoh dari demo masak ini biasanya si sales ini biasanya pertama kali mereka melakukan adalah datang biasanya kita di rumah gitu kan, ada si sales datang menawarkan produk yang mereka jual. Nah, produk yang mereka jual itu sampai di sini suara saya kedengaran tidak? Kedengaran ya, Bu. Kenapa? Nah, oke, baik. Selanjutnya saya mau nanya contoh dari penjualan langsung menurut teman-teman apa saja? Contoh dari penjualan langsung. Ada yang bisa jawab? Apriana mungkin? Putri Kumalasari? Iya, Kul. Ya. Menurut Putri, contoh dari penjualan langsung. Yang menurut Putri aja, yang Putri tahu. Gimana? Kalau penjual jamu gendong, Bu? Selain itu? Apa lagi ya? Jamu gendong? Penjual jamu gendong yang biasa keliling tuh, tukang jamu yang keliling. Selain Putri, mungkin ada lagi pendapat dari teman-teman lain? Tukang Yakul. Tukang Yakul? Bakso. Itu gimana? Dia cuma menawarkan saja kepada konsumen apa gimana? Siapa tadi yang jawab yang tukang Yakul? Saya Radua, Bu. Radua, iya Radua. Coba jelaskan sedikit terkait yang... Jadi gini, Bu. Iya. Tukang Yakul itu kayak sih dinawarin ke mana sih namanya konsumen gitu, Bu. Kayak, Ibu boleh Yakulnya gitu. Setahu saya sih gitu doang. Cuman seperti itu doang. Iya, di otak saya itu doang, Bu, yang ada.
Oh, baik. Selain Wardah, siapa tadi? Siapa tadi namanya? Radua Bu, bukan Oh, Wardah. Radua. Iya, maaf. Selain Radua, ada lagi mungkin dari teman-teman yang lain? Tukang daster, Bu, tukang daster. Ya, tukang daster datang di rumah atau gimana? Iya, datang ke rumah, terus ngasih dasternya. Terus Berarti besoknya balik lagi buat ngambil uangnya gitu. Berarti secara gratis dong kasihnya. Enggak, jadi gimana ya? Jadi dia naruh barang dulu, misalnya konsumennya demen nih sama tuh daster gitu. Ditaruh dulu nih dasternya, nanti besok bayarnya kayak nyicil-nyicil gitu 2.000 gitu. Kredit. Oh, berarti yang si konsumen itu suka sama produk yang si penjual itu, tapi si penjual itu nitip barangnya di si konsumen gitu. Jadi gini, Bu, dia datang nih, bawa daster nawarin bajunya kan ke ibu-ibu tuh di rumah-rumah. Iya. Kira ada yang demen nih konsumennya, ya udah diambil gitu dasternya. Nah, tapi bayarnya besokan harinya gitu, kayak kredit 2.000 gitu. Oh, gitu. Iya, iya. Baik, terima kasih. Siapa namanya tadi? Ya sama-sama. Naya, Bu. Naya. Oke, Naya. Makasih. Mungkin yang lain dari teman-teman masih ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Dari tadi kayaknya kelas BDP 2 belum ada ya. Suaranya biar satu orang. Zahra. Saya BDP 2 Bu, tadi Bu jawab. Oh iya ya, maaf. Zahra. Ada orangnya nggak? Zahra, Andi, iya. BDP 1 ya? Saya iya. Iya, tapi saya mau nunjuk Zahra buat Ya. iya Zahra. Yang contohnya kan Iya. kayak ini Bu, tukang bakso. Kita beli terus bayarnya jadi. Kita beli. Enggak, maksudnya kalau misalnya kan biasanya kan ada tuh abang-abangnya kayak nawarin kadang kan. Kalau biasanya kan ada tuh Bu. Kalau enggak kita yang beli. Oh. Oke. Terima kasih. Yang lain? Tidak ada lagi. Baik, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Nah, di sini saya memberikan satu contoh, yaitu seperti sales demo kosmetik. Tahu kan teman-teman, biasanya kita lihat ada si sales itu datang di rumah warga, dia intinya datang di kerumunan banyak orang. Di situ dia mendemo terkait produk yang dia jual itu kan produk kosmetik. Nah, di situ dia jelasin kelebihannya itu seperti apa, terus kegunaannya untuk apa. Jadi disitulah dia melakukan strategi agar si konsumen itu mau membeli produknya. Teman-teman sering lihat kan biasanya yang penjualan seperti kosmetik, panci-panci, piring, barang-barang gitu datang di rumah-rumah warga. Pernah lihat nggak yang kayak gituan? Kalau di rumah saya sih suka ditawarin kayak kopi, Bu. Iya, cuma ditawarin doang. Apa gimana? Iya ditawarin, Neng, kopi Neng 10.000 gitu. Tapi dia nawarin di kamu, terus dia bilang nggak disampaikan lagi sama teman-temannya dong beli lagi kopi saya kayak gitu apa enggak? Iya. Oke. Terima kasih. Nah, biasanya kalau macam siapa tadi namanya siapa?
Radua, Bu, bukan Oh Wardah. iya, Radua. Ya, contohnya seperti Radua tadi kan yang menjual kopi. Nah, biasanya si sales ini datang di rumah Radua untuk menjual si kopinya. Nah, di situ dia menyampaikan kepada Radua untuk bilang ini kumpulkan teman-temannya ya, kumpulkan teman-teman yang lain untuk membeli ini si kopi yang dia jual tadi. Nah, biasanya nah di situ dia menjelaskan nih kopinya ini enak, kelebihannya ini, kegunaannya untuk ini dan lain-lain seperti itu. Dan bukan cuma saja kopi, tapi bisa juga kayak barang-barang pecah belah gitu, panci, ember dan lain-lain. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Suara saya kedengaran tidak? Baik, kita lanjut. Di sini ada pengertian menurut Asosiasi Penjualan Langsung atau biasa disebut dengan APLI. Nah, APLI penjualan langsung adalah metode penjualan barang atau jasa tertentu kepada konsumen dengan cara tatap muka di luar lokasi eceran tetap oleh jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha dan bekerja berdasarkan komisi penjualan, bonus penjualan, dan iuran keanggotaan yang wajar. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Tidak, Bu. Baik, terima kasih. Suara saya kedengaran tidak? Kedengeran, Bu. Oke, baik. Terima kasih. Kita lanjut ya. Belum kelihatan ya share screen-nya? Belum.
Bentar ya, di loading. Ya, baik, kita lanjut. Ya, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Baik, ya di sini ada bentuk penjualan langsung dari Apli. Nah, bentuk penjualan langsung dari Apli ini dia terbagi atas dua bagian. Yang pertama itu ada single level marketing dan yang kedua ada multi level marketing. Nah, apa namanya? Penjualan single level marketing itu biasanya disebut dengan penjualan satu tingkat, yang mana metode penjualan barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan dan bonus penjualan dari hasil penjualan barang atau jasa yang dilakukannya. Jadi penjualan satu tingkat atau single level marketing ini adalah yang dimana si sales ini dia menjual produknya itu secara individu gitu kan, bukan berkelompok. Jadi hasil dari penjualannya itu dia sendiri yang ambil, tidak dibagikan ke yang lain seperti itu. Beda halnya dengan penjualan level multi level marketing, yang mana metode metode penjualan barang atau jasa dari sistem penjualan langsung melalui program pemasaran berbentuk lebih dari satu tingkat, di mana mitra usaha mendapatkan komisi penjualan barang dan jasa yang dilakukan dalam kelompoknya. Jadi multi level marketing ini adalah penjualan yang dilakukan secara berkelompok. Gitu. Jadi hasilnya pun dibagi rata. Gitu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Baik, terima kasih. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini contoh single level marketingnya seperti ini, dan yang ini multi level marketing. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah bentuk penjualan secara umum. Itu ada penjualan tatap muka. Nah, satu contohnya seperti kita belanja di pasar gitu kan.
bertemu secara langsung di tempat. Nah, yang kedua ada penjualan jarak jauh. Nah, sekarang saya mau nanya, ini kan gambaran Shopee ya, aplikasi Shopee. Maaf, ini gambarannya kurang bagus. Nah, ini kan ada penjualan jarak jauh. Kenapa di sini kan ada gambar Shopee. Kenapa Shopee atau Lazada dan yang lain-lain itu dikatakan penjualan jarak jauh? Ada yang bisa memberikan tanggapannya gitu? Karena mereka menjualnya itu secara online, secara tidak langsung. Secara tidak langsung? Maksudnya tuh dia kayak kan kalau misalnya pasar kan itu mereka jualnya tuh langsung kayak tatap muka. Kalau Shopee. mereka itu nggak, ya Shopee sama Lazada itu nggak tatap langsung gitu. Oke, baik. Terima kasih. Yang lain mungkin ada tanggapannya? Mungkin menurut Anna Roina. Anna Roina? Menurut Nur Azizah. Nur Azizah ada nggak orangnya? Saya, Bu. Iya, silakan. Itu tuh kayak makanya disebut penjualan jarak jauh soalnya untuk membelinya tuh kayak butuh waktu lama gitu, Bu. Soalnya kan dia itu melakukan proses pengiriman. Jadi disebut penjualan jarak jauh. Oh, seperti itu. Iya. Oke, terima kasih. Yang lain mungkin masih ada yang ingin menanggapi? Udah nggak ada lagi ya? Baik, penjualan jarak jauh adalah merupakan pemasaran yang menggunakan telepon untuk menjual langsung kepada konsumen. Karena kenapa dikatakan jarak jauh? Karena penjual dan pembeli itu tidak perlu bertemu secara langsung. Nah, sebenarnya penjualan seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain itu mereka itu melakukan penjualan langsung kepada konsumen. Hanya saja hanya saja penjualannya itu melalui perantaraan telepon antara si penjual dan si konsumen. Seperti itu teman-teman. Ya mungkin kalau penyampaian saya kurang memuaskan, teman-teman bisa baca materi yang lain gitu. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Oke, terima kasih. Kita lanjut. Bentar ya teman-teman. Nggak loading. Nah, di sini ada contoh lagi yaitu penjualan melalui katalog. Nah, teman-teman pernah lihat nggak penjualan katalog itu adanya di mana? Teman-teman sering kan ke Alfa, Indomaret, Alfamidi, pernah kan?
Iya, Bu, pernah. Iya, ada. Nah, yang katalog ini ditemukan nggak di Alfamidi, Indomaret, dan lain-lain? Ketemu, Bu. Kenapa? Ketemu, Bu, ketemu. Ketemu. Baik. Nah, apa namanya? Oh iya. Terus mau nanya, contoh dari penjualan katalog ini menurut teman-teman itu untuk apa? Kenapa sih harus ada katalog gitu di Indomaret, Alfa, dan lain-lain? Untuk mempromosikan barangnya, Bu. Baik, terima kasih. Siapa tadi namanya? Siti Farhana. Siti Farhana. Oke, makasih Siti. Yang lain mungkin ada? Yang sering nih ke Indomaret, Alfamidi. Yang lain nggak ada? Naya mungkin, Naya? Naya dari tadi nggak kedengaran suaranya. Saya mau pengen dengar dari pendapat dari Sofyan Andriansah. Sofyan, masih ada orangnya nggak? Sofyan? Ibu masih Bu ada. Iya, silakan dijawab, berikan tanggapannya. Apaan Bu pertanyaannya Bu? Nah, kan biasanya kita kalau ke Indomaret atau Alfamidi atau Hmm. gimana? Nah, itu kan kita sering ketemukan penjualan melalui katalog kan. Nah, yang saya tanyakan, apa sih gunanya katalog itu apa gitu? Manfaatnya untuk apa? Mempromosikan barang Bu. Oh, mempromosikan. Untuk apa? Daya Hmm. tarik. Iya. Informasi doang dan daya tarik membeli. Itu suaranya siapa? Nggak kedengaran. Oke, terima kasih Sofyan. Iya Bu. Nah, selanjutnya di sini ada penjualan melalui kios. Nah, di sini juga bisa dikatakan penjualan langsung. Nah, baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi terkait materi yang dari awal hingga akhir? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semuanya atau tidak paham sama sekali? Apriana, ada orangnya enggak? Apriana? Fajar, orangnya masih ada apa enggak? Oke, baik. Jaringannya pada keluar. Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, sini saya ada beberapa pertanyaan. Dijawab ya. Nah, pertanyaannya itu pertama,
penjualan langsung merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan tidak akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam pembelian suatu produk. Jawabannya benar apa salah? Menurut Fajar orangnya ada nggak? Radwa, Dulu Bu, saya baru masuk lagi, sinyal saya hilang-hilangan, maaf. oh ya udah. Ini share screen-nya kelihatan nggak? Saya Kelihatan kok. Ya, menurut Wardah jawabannya ini benar apa salah? Benar. Benar. Saya nggak tahu kan saya baru masuk. Ya, kan Sinyal saya lagi. ya, saya baca ulang ya pertanyaannya. Penjualan langsung merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan tidak akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam pembelian suatu produk. Jawabannya benar atau salah? Menurut Salah. Hah? Radwa jawab apa tadi? Salah. Saya maaf Bu, saya baru sinyal saya hilang-hilangan. Serius saya tadi nggak merhatiin, serius maaf banget. Oke, baik. Menurut Apriana, orangnya ada nggak? Apriana. Ini kayaknya cuma hadir dulu tapi gak ada orangnya. Oke, sekarang Putri Kumalasari. Apa Bu? Ya, jawabannya benar apa salah? Penjualan. Kalau menurut saya salah. Alasannya. Nah itu saya juga bingung Bu. Tadi dulu saya cari alasannya ya Bu. Iya. Menurut Putri aja, menurut Putri gitu. Yang ini benar apa salah? Masih dipikir-pikir dulu jawabannya. Iya Bu, alasannya bingung Bu. Oke, baik. Oke, ditunggu ya jawabannya. Menurut Indah Eka. Indah Eka ada orangnya apa enggak? Indah Eka. Baik, orangnya pada menghilang kali. Sekarang menurut Nur Azizah. Azizah, ada orangnya kan? Iya Bu, saya Bu. Iya, silakan. Atau mau dibaca ulang lagi soalnya? Iya Bu, bacain ulang lagi Bu. Ya, pertanyaan pertama itu penjualan langsung merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan tidak akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam pembelian suatu produk. Jawabannya benar apa salah? Tidak mempengaruhi. Benar kali Bu? Benar. Iya kali Bu. Alasan Saya nggak mudah. kenapa bisa memilih benar? Kan tadi kan gimana ya tadi? Saya nggak mudeng Bu. Kan penjualan langsung merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan tidak akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam pembelian suatu produk. Salah apa benar? Mempengaruhi kali ya Bu, kalau misalkan ini kan misalkan dia promosinya bagus berarti ntar orangnya jadi beli gitu, kalau enggak berarti mempengaruhi Bu. Baik, sekarang saya mau pengen tanya dong, menurut Nur Azizah, penjualan langsung itu apa? Penjualan langsung penjualan yang di apa sih,
dilakukan secara langsung. Jadi kayak mungkin saling bertemu dan si itunya penjualnya kayak mempromosikan secara langsung kepada konsumen biar tertarik untuk membeli. Oh, baik. Kan menurut Nur Aziza tadi itu kan penjualannya kan bertemu secara langsung, iya kan? Antara penjualan dan si penjual dan si pembeli. Nah, penjualnya itu dia melakukan apa namanya promosi atau melakukan strategi sehingga pembeli itu mau membeli barangnya. Kira-kira sampai di sini jawaban si Nur Aziza ini masih benar apa salah? Kita tahu, Bu. Bu, Oke. Bu, kalau alasannya kayak begini benar nggak? Kan tadi saya jawabnya salah. Ya, alasannya. Karena tuh kan tujuannya itu seharusnya mempengaruhi, bukan tidak mempengaruhi. Oke, terima kasih. Siapa tadi namanya? Benar apa salah, Bu? Putri Kumalasari. Ya, jawabannya benar. Benar nggak? Hmm. Alhamdulillah. Ya, karena alasan itu karena penjualan langsung itu bertujuan untuk menarik konsumen. Jadi dia itu mempengaruhi gitu. Jadi kata kuncinya itu tidak mempengaruhi konsumen. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Coba si siapa tadi? Nur Aziza ya? Ulangi jawaban dari si Putri. Dengar nggak Putri tadi ngomong apa? Putri bilang katanya nggak mempengaruhi soalnya tujuan apa tadi Put? Aduh lupa gue. Tujuan Tujuannya seharusnya mempengaruhi, bukan tidak mempengaruhi. Nah iya gitu Bu. Saya nggak mudeng di soal akhirnya Bu, lagi nggak connect jadi gitu. Oh. Oke, terima kasih. Yang lain, menurut Indah Eka, Indah ada nggak orangnya? Indah ada nggak? Di kamar mandi kayaknya, Bu. Oke, terima kasih. Sekarang menurut Fajar, Fajar ada nggak? Tidur. Fajar. Ada ya? Suaranya ada. Ada sih masuk di sini tapi pada kabur kayaknya. Saya mau pengen nanya apa? Abraham. Baik, tidak ada. Iya, Bu. Iya. Dengar nggak tadi pertanyaan yang dijawab sama teman-temannya tadi? Enggak, Disimak Bu. nggak? Di kamar mandi, Bu. Oke, saya ulang ya pertanyaannya. Penjualan langsung merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan tidak akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam pembelian suatu produk. Menurut Pak siapa tadi? Abraham. Jawaban pertanyaan ini benar apa salah? Penjualan langsung merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk tujuan dalam pembelian. Benar, Bu. Benar? Benar. Yakin? Yakin, Bu. Ya, alasan kenapa bisa membeli kata benar? Ya, benar aja, Bu. Oh, gitu doang? Iya, Bu. Oke. Terima kasih. Jawaban Anda salah. Iya. Berarti tidak menyimak dari tadinya.
Yang lain mungkin? Sekarang Sofian Andriansyah. Sofian ada orangnya nggak? Ada Bu, kenapa Bu? Iya, silakan dijawab Sofian. Apaan? Oh, lu nggak dengerin. Bisa dibaca Bener kan? Bu. Kenapa? Lalu bentar Bu. Penjualan langsung merupakan Strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan tidak akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam pembelian suatu produk. Pertanyaannya itu benar apa salah? Menurut Sofian. benar. Benar. Yakin? Iya benar. Insya Alasannya? Allah yakin. Alasannya kenapa pilih benar? Aduh nggak tahu deh alasannya Bu. Oke, terima kasih. Jawabannya salah. Yang lain? Demun. Ada nggak orangnya? Demun? Nggak ada ya? Baik. Jadi, Iya, Bu. ya, Ya, telat. silakan dijawab Kenapa, Bu? menurut Oh, Demun. salah atau benar? Iya. Enggak, Zoom. Kata Putri salah, Bu. Kan udah Ibu benerin. Kan saya tanyanya tanya kamu. Menurut Demun itu benar apa salah? Pendapat menurut kamu benar apa salah? Salah. Salah. Alasannya? Alasannya itu Putri tadi. Kayak gini, kan kalau misalkan penjualan itu pasti kayak promosi kan, jadi nggak mungkin tidak akan mempengaruhi, soalnya kan promosi barang. Oke, baik. Terima kasih. Berarti ada benar. Terima kasih. Ya, Bu. Apaan, Mas? Baik, jadi saya ulangi lagi, jadi penjualan langsung merupakan strategi pemasaran dan penjualan produk langsung dengan tujuan tidak akan mempengaruhi tindakan konsumen dalam pembelian suatu produk. Nah, di sini jawabannya adalah salah. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal berikutnya itu gambar di samping ini merupakan salah satu contoh bentuk penjualan jarak jauh. Benar apa salah? Ini salah satu contoh gambar Shopee. Dita Yasmin. Menurut Dita ada nggak orangnya? Oke, mungkin jaringannya kali ya. Menurut Sisi Kobiyu, Sisi ada nggak orangnya? Andini Rahayu. Andini, ada nggak orangnya di sini? Siti Farhana.
Menurut saya salah, Bu. Salah. Kenapa? Alasannya. Benar. Benar karena tidak melakukan penjualan secara tatap muka langsung. Oke, makasih. Tadi menurut siapa tadi? Siti Farhana. Oh iya, Siti. Oke, makasih Siti. Yang lain? Putri Kumalasari. Saya lagi, Bu. Oh, Putri ya? Jangan Putri, yang lain. Siapa ini? Dita Yasmin, orangnya ada nggak? Dita Yasmin. Tidur. Andini Rahayu. Andini ada nggak? Iya, kenapa, Bu? Iya, silakan dijawab. Tadi Ibu kasih pertanyaan apa, Bu? Gambar di samping ini merupakan salah satu contoh bentuk penjualan jarak jauh apa bukan? Benar apa salah? Yang gambarannya ini kan kayak gambaran Shopee gitu loh. Benar. Benar? Iya. Benar apa salah? Baik, terima kasih Andini. Kenapa? Iya, Ibu, sama-sama. Zahra Andi Safitri. Iya. Ya, menurut Zahra gimana? Benar. Benar. Iya. Karena dia tuh menjual barangnya secara tidak langsung atau tidak tatap muka. Terus membutuhkan waktu buat ngirim barangnya tuh lama. Oke, terima kasih Zahra. Ya, Bu. Sama-sama. Oke, sekarang menurut Nur Azizah. Azizah ada orang? Iya, menurut Nur Azizah gimana? Benar, Bu. Benar. Ya, kalau yang oke, cukup. Oke, makasih. Iya, Bu. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Oke, terima kasih. Radua. Apa ya Allah, saya kan aduh. Radua, dengar kan suara saya? Dengar. Oke, sekarang mau pengen tanya dong, diulangi gitu. Apa namanya? Penjualan langsung itu. Iya. Oke, bentar. Tunggu. Sabar, Ibu. Kalau salah maafin. Di sini nggak ada salah dan benarnya, semua sama-sama belajar. Saya pun juga masih salah, banyak salahnya. Jadi sama-sama belajar. Nih, penjelasan langsung. Maaf. Penjualan langsung itu strategi pemasaran dan penjualan langsung produk dengan tujuan untuk mempengaruhi tindakan konsumen.
Oke, oke. Terima kasih. Menurut Iya, sama. Siti Farhana. Penjualan langsung itu penjualan yang dilakukan secara langsung dan tatap muka. Contohnya kayak pasar. Pasar? Iya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang mau pengen tanya, apa namanya, bentuk penjualan langsung menurut Apli terbagi atas berapa? Bentuk penjualan langsung. Menurut, sebut aja, benar dan salahnya itu nggak dimarahi kok. Putri. Menurut Putri Kumalasari. Pertanyaannya apaan, Bu? Bentuk, apa namanya, bentuk penjualan langsung menurut Apli itu ada berapa? Penjualan langsung menurut Apli. Ada yang bisa jawab? Menurut Abraham. Abraham ada orangnya enggak? Putri bisa jawab? Baik, kalau emang masih... Takut salah, Bu. Iya. Jawab aja. Takut salah. Nggak dimarahin. Takut salah. Bentar, Bu. Bentar. Ada pemasaran tatap muka, pemasaran jarak jauh, pemasaran melalui surat langsung, pemasaran melalui katalog, pemasaran melalui televisi yang menghasilkan tanggapan langsung, dan pemasaran melalui kios atau kios marketing. Iya, benar. Terima kasih. Nah, itu kan yang secara umum ya. Kalau yang secara Apli tadi, kan sudah dijelaskan ya. Ada 2 atau ada 4? Jadi, bentuk penjualan langsung atau Apli itu ada 2, single level marketing dan multi level marketing. Jadi yang teman-teman sebutkan tadi, yang Putri sebutkan tadi itu secara umumnya. Nah, yang ini yang menurut Aplinya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan teman-teman sampai di sini?
Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, berarti udah pada tahu semua ya, udah pada paham. Sebelum kita akhiri, terlebih dahulu saya absen ya. BDP 1. Siapa-siapa saja yang hadir? Sebutin aja, Bu. Oke. Bentar ya. Naya, ada orangnya enggak? Ada Bu, ada. Oke, Nur Aziza. Saya, Bu, saya. Oke, Indah Eka. Saya, Bu. Oke, Fajar. Ada orangnya enggak? Kabur ya? Next, Siti Farhana. Saya, Bu. Oke. Putri Kemalasari. Saya, Bu. Oke. Dita Yasmin. Saya, Bu. Oke. Sofyan Andriansah. Saya, Bu. Saya kan BDP 2, Bu. Iya, tahu. Zahra Andi Safitri. Saya, Bu, hadir. Oke. Radwa. Radwa nggak ada ya? Next. Demun, ada nggak? Ada Bu, hadir. Abraham ada nggak? Ada, Bu. Bu, kayaknya barusan bangun tidur dah. Ada, Bu, saya, Bu. Oke, siapa ini? Rahmat atau siapa ini? Andini, siapa ini? Andini Rahayu. Ada, Bu. Oke. Masih ada namanya yang belum disebut? Saya. Siapa? Heroina. Siapa namanya? Saya, Bu, Radwa, udah belum? Udah. Selain Radwa, siapa lagi yang Saya. belum? Siapa? Ana Roina. Ana Roina. Udah tadi. Ya. Selain Ana. Belum tadi. Oh, iya. Selain Ana, siapa lagi namanya belum disebut? Rahmat, Bu. Oh, Rahmat. Oke. Oke, terima kasih teman-teman untuk pembelajaran pagi hari ini. Dan semoga bermanfaat. Dan jika apa yang saya sampaikan tadi itu kurang jelas atau gimana gitu, teman-teman bisa mencari penjelasan di artikel atau jurnal atau dari media lain gitu. Jangan hanya berpacu kepada apa yang saya sampaikan, belum tentu apa yang saya sampaikan itu sepenuhnya benar. Mungkin ada yang masih salah atau bahkan belum sempurna gitu. Dan untuk pertemuan pagi hari ini dan khususnya untuk Pak Angga, terima kasih Pak atas waktunya. Maaf, pembelajarannya hari ini tidak kondusif. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam.
wabarakatuh. Sama-sama, Bu. Ya.